Halo teman-teman, balik lagi dengan aku, Muhammad Naufal Irfan. Aku ini sedikit ngebahas nih tentang salah satu makhluk menyeramkan yang ada di salah satu provinsi di Indonesia. Nah, makhluk ini tuh terkenal nih dengan kemisisannya atau bahkan kepercayaan di budaya tersebut. Kali ini di segmen Bisikan Malam, saya ingin ngebahas makhluk yang bernama Beu Ganjang. Beu Ganjang adalah salah satu makhluk mistis dalam kepercayaan masyarakat Batak. Nah, khususnya Batak Toba di Sumatera Utara. Nama Beu Ganjang sendiri berasal dari dua kata dalam bahasa Begu yang berarti roh atau arwah dan Ganjang yang berarti panjang. Secara harfiah, Beu Ganjang dapat diterjemahkan sebagai arwah panjang. Asal-usul dan cerita rakyat. Beu Ganjang dianggap sebagai makhluk gaib yang berwujud tinggi dan menyeramkan, dengan kemampuan untuk memanjangkan tubuhnya. Makhluk ini biasanya dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa mengerikan seperti kematian, atau bahkan penyakit misterius. Jadi kematian itu mendadak juga teman-teman. Dalam kepercayaan masyarakat, Beu Ganjang itu seringkali diasosiasikan dengan orang yang memiliki ilmu hitam, atau dukun yang menggunakan makhluk ini untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti memperkaya diri atau mencelakai orang lain. Cerita rakyat mengatakan bahwa Beu Ganjang dapat dipelihara oleh seseorang sebagai pelindung atau untuk mendatangkan malapetaka kepada musuhnya. Namun, konsekuensi dari pemelihara makhluk ini itu sangat berat. Beu Ganjang konon akan meminta korban dari keluarga pemiliknya, seringkali dalam bentuk kematian anggota keluarganya yang sangat disayangi. Kemunculan dan kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa Beu Ganjang itu muncul terutama pada malam hari dan sering berada di tempat-tempat yang sunyi seperti hutan atau di tepi sungai dan bahkan di pemukiman yang jarang sekali dihuni. Sosoknya digambarkan sebagai bayangan hitam yang tinggi dan panjang dengan mata merah menyala yang menambah kesan menyeramkan. Meskipun Beu Ganjang adalah bagian dari kepercayaan tradisional masyarakat Batak, cerita tentang makhluk ini telah menyebar ke daerah-daerah lain di Sumatera dan bahkan keluar pulau juga teman-teman. Cerita-cerita tentang penampakan Beu Ganjang itu sering diiringi dengan peristiwa kematian yang tidak dapat dijelaskan, yang semakin memperkuat kepercayaan terhadap makhluk ini. Pengaruh budaya. Seperti banyak kepercayaan tradisional lainnya, cerita Beu Ganjang itu telah menjadi bagian dari budaya dan identitas masyarakat Batak. Dalam beberapa dekade terakhir, cerita tentang Beu Ganjang juga telah diangkat dari berbagai media, seperti film, literatur, meskipun sering dengan bumbu-bumbu dramatis untuk kepentingan hiburan. Namun bagi masyarakat yang masih memegang teguh tradisi dan kepercayaan leluhurnya, Beu Ganjang tetap dianggap sebagai sesuatu yang nyata dan patut diwaspadai teman-teman. Makhluk ini menjadi simbol dari kekuatan gelap yang bisa membawa malapetaka, serta peringatan tentang bahaya dari menggunakan kekuatan gaib untuk kepentingan pribadi. Cerita mistis, kiriman Beu Ganjang. Kita akan masuk ke segmen ceritanya teman-teman. Saya dapat cerita ini salah satu yang paling menyeramkan tentang Beu Ganjang. Kita masuk ke ceritanya teman-teman. Di sebuah desa kecil di tepian Danau Toba, hiduplah seorang pria tua bernama Paringgo. Dia dikenal sebagai orang baik, suka menolong, dan dihormati oleh seluruh penduduk desa. Namun karena kebaikan hatinya, ia seringkali mendapat iri hati dari tetangganya. Pak Sidabutar namanya, yang selalu merasa tersaingi oleh keberhasilan Paringgo dalam bertani. Suatu malam, Pak Sidabutar, yang dikenal mempelajari ilmu hitam, memutuskan mengirimkan Beu Ganjang kepada Paringgo sebagai bentuk balas dendam karena merasa tidak mampu menyaingi keberhasilan Paringgo. Malam itu, langit gelap tanpa bintang dan angin bertiup kencang, membuat pepohonan bergoyang seperti sosok-sosok hitam yang menari di bawah cahaya rembulan yang pucat. Di rumah Pak Sidabutar, tampak ia sedang duduk bersila di atas tikar usang.
Di depannya terdapat sebuah mangkuk berisi darah ayam hitam, sesajen yang telah disiapkannya. Pak Sidabutar dengan suara berat dan penuh dendam. Aku tak tahan lagi melihat hidupnya bahagia. Biarkan malam ini menjadi akhir dari segalanya. Dewi Ganjang, datanglah padaku. Tiba-tiba angin bertiup lebih kencang. Pintu rumah Pak Sidabutar terbuka sendiri dengan suara derit yang menakutkan. Sebuah bayangan hitam perlahan-lahan muncul dari kegelapan di sudut ruangan. Tingginya melebihi atap rumah, dan tubuhnya terus memanjang seiring dengan setiap langkah yang diambilnya. Dewi Ganjang bersuara. Apa yang kau inginkan dariku? Bawa kematian kepada Pak Ringo. Biarkan dia menderita. Biarkan seluruh keluarganya hancur dalam kesedihan. Permintaanmu akan terpenuhi. Tapi ingatlah, aku juga akan menuntut korban dari darahmu. Pak Sidabutar hanya mengangguk. Di matanya hanya ada satu tujuan, kehancuran bagi Pak Ringo. Beberapa hari kemudian, di rumah Pak Ringo, keanehan mulai terjadi. Tanaman yang biasanya subur tiba-tiba layu dan mati. Hewan ternaknya satu persatu itu ditemukan mati tanpa sebab yang jelas. Di tengah malam, suara-suara aneh terdengar, seperti desiran angin yang membawa bisikan-bisikan tak jelas. Isi Pak Ringo, Bu Maria, mulai merasakan ketakutan yang mendalam. Bu Maria berkata, Bang, ada yang aneh di rumah kita. Tadi malam, aku melihat bayangan tinggi di luar jendela. Bayangan itu tidak seperti manusia. Tenanglah, Maria. Mungkin itu hanya ilusi, karena kita terlalu lelah. Namun Pak Ringo tahu ada sesuatu yang tidak beres. Malam berikutnya, ia memutuskan untuk berjaga-jaga. Ketika malam semakin larut, ia melihat dengan matanya sendiri sosok tinggi hitam dengan mata merah menyala di halaman belakang rumahnya. Pak Ringo bilang, Siapa kau? Apa maumu dariku? Dewi Ganjang tertawa keras, menggetarkan malam. Aku datang untuk menjemputmu, Pak Ringo. Ini adalah kiriman dari seseorang yang kau kenal baik. Dia menginginkan kehancuranmu. Pak Ringo terdiam, hatinya penuh ketakutan. Ia tahu siapa yang dimaksud Dewi Ganjang. Dengan cepat, ia pergi menemui dukun yang baik di desa tersebut, yang segera melakukan ritual untuk mengusir Dewi Ganjang. Di rumah dukun, dukun berkata, Dewi Ganjang, aku perintahkan kau untuk pergi. Kembalilah kepada orang yang mengirimkanmu. Dewi Ganjang mengerang, berusaha melawan mantra sang dukun. Tapi akhirnya tak mampu menahan kekuatan dukun tersebut. Sebelum menghilang, Dewi Ganjang berbisik lirih. Aku akan kembali dan menagih nyawa dari yang mengirimku. Beberapa hari setelah kejadian itu, Pak Sidabutar itu ditemukan meninggal dunia secara misterius di dalam rumahnya. Warga desa percaya bahwa itulah balasan dari Dewi Ganjang yang kembali untuk menuntut korban dari Pak Sidabutar, seperti yang telah dijanjikan sebelumnya. Jadi itu tadi sedikit cerita tentang Dewi Ganjang dan juga asal-usul dari Dewi Ganjang itu sendiri. Salah satu makhluk mistis yang cukup terkenal di Sumatera. Bagaimana menurut kalian? Adakah yang pernah mendengar? Mungkin punya cerita juga tentang Dewi Ganjang? Jika iya, coba tulis di kolom komentar ya. Oh iya, kita juga bakal terus nge-explore nih makhluk-makhluk yang ada atau dipercaya di berbagai daerah yang ada di Indonesia, teman-teman. Jadi untuk kalian nih yang punya rekomendasi, pengen dibahas makhluk salah satu yang dipercaya di daerah kalian, di video selanjutnya, jangan lupa ditulis di kolom komentar ya, teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk channel Hasanah TV di YouTube ya, teman-teman, untuk tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai berjumpa di video lainnya.